Ya, salam sehat dan juga ini kebetulan sudah memasuki hari Minggu. Jadi selamat hari Minggu, selamat hari libur dan tentunya selamat menyambut pertandingan yang ditunggu-tunggu ya. Ini yang seperti lu lihat mungkin backgroundnya atau mini studionya lu agak-agak sedikit tidak biasa ya karena ini gue bikin studio dadakan, studio mini dadakan ya. Jadi kita akan segera menyambut ya the final stage, the ultimate stage final Piala Dunia Qatar 2022 setelah kurang lebih sebulan lah ya berjibaku 32 tim, jutaan penonton yang datang ke stadion, ke Qatar, bahkan juga yang nonton dari layar televisi. Begitu banyak drama yang tercipta. Kemudian juga ada yang mengejutkan juga, ada juga yang tampil luar biasa. Dua tim terbaik tersisa di partai puncak. Jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat di Lusail, tanggal 18 Desember 2022 yang juga kebetulan memang ini adalah hari kemerdekaan dari Qatar ya. Jadi memang dibikin pas, benar-benar perfect dan pertandingannya juga perfect, final ideal seperti yang lo lihat. Kebetulan ini bendera sebenarnya dari 2016 waktu gue liputan di Prancis di Euro. Udah ada, makanya sedikit udah agak butek. Nah ini gue beli waktu di Qatar kemarin. Jadi gue 2 minggu ngabisin waktu di Qatar, dapat 11 pertandingan kurang lebih. Ya dan Prancis gue dapat 1 pertandingan lawan Inggris, Argentina gue dapat kalau nggak salah 3 pertandingan. Argentina lawan Poland di fase grup, kemudian Argentina lawan Australia dan juga Argentina lawan Belanda. Jadi ada 3 kali gue nonton Argentina selama Piala Dunia dan itu cukup beruntung ya karena susah kalau cari tiket yang ada Messi-nya. Nah di kesempatan kali ini gue akan bahas secara umum final partai puncak antara Argentina menghadapi Prancis. Tapi di akhir video ini, seperti mungkin yang lu udah lihat thumbnailnya, gue akan memberikan kalian semua 3 giveaway, 3 hadiah. Apa hadiahnya, syaratnya seperti apa, nanti di ujung video ini. Kita bahas dulu soal 2 tim the Titanic, the Giant yang akan saling berjibaku. Nah, ini adalah yang dikatakan ada final yang sangat sempurna, wakil dari dua organisasi, 2 benua yang berbeda, Amerika Latin diwakilkan oleh Argentina atau tim Tango, lalu Eropa diwakili oleh Prancis. Judulnya pun seperti mungkin gue nggak tahu thumbnail gue yang mana yang gue bikin nanti. Apakah akan yang keluar sebagai juara adalah 1986 mengulangi kesuksesan 1986, siapa lagi kalau bukan Maradona dengan Argentinanya, atau Kylian Mbappe akan membawa Prancis back to back pertama di era kontemporer. Memang ada 2 negara yang sebenarnya pernah mencatatkan back to back, yaitu Italia 34-38 dan Brazil, semua mungkin udah tahu 58 dan juga 62 dengan Pelé-nya. Dan ini akan menjadi last dance juga bagi Lionel Messi. Dan ini akan menjadi it's only a beginning buat Kylian Mbappe. Kenapa? Karena usianya mungkin kita banyak yang nggak ngeh ya, tahu dia muda, tapi usianya baru 23 dan luar biasa. Dia sudah mengantongi hampir semua trofi di level klub kecuali Liga Champions dan juga Piala Dunia saat dia berusia 19 tahun ya. Jadi 23 dia masih bisa mungkin bermain dalam level tertinggi 10 tahun ke depan, at least 8 tahun ke depan lah. Nah, ini menarik kalau sedikit kita kupas ya mengenai kekuatan kedua tim. Memang di awal-awal Argentina banyak yang menjagokan akan melaju begitu jauh, tapi mereka tidak menyangka atau kita tidak menyangka juga ada kejutan-kejutan seperti Brazil yang gugur di fase perempat final dari Kroasia. Tapi juga ada yang mengejutkan justru yang dianggap tidak akan bisa melangkah jauh, Maroko justru bisa melangkah jauh ke semifinal sebelum akhirnya harus mengakui ketangguhan Prancis dan juga Kroasia di perututan tempat ketiga yang videonya juga sudah gua upload. Nah, Argentina, gua akan sedikit memberikan lu gambaran bahwa ini adalah tim yang memang dipikul oleh seorang Lionel Messi. Seperti yang gue bilang tadi, 3 kali gue dari total 6 pertandingan yang udah dilalui oleh Argentina ya. Jadi kalau tim sampai final itu berarti 6 kali main. Kalau dia bisa menang yang ke-7 berarti juara. Jadi dari 6 pertandingan itu, gue 3 diantaranya ngelihat langsung di 3 laga terakhir di fase grup terakhir dan 2 di knockouts. Itu memang Messi dalam tanda kutip ya is a god.
Ya, gue masih ingat waktu lawan Polandia ya kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah juga. Itu dia penalti nggak masuk, tapi stadion tuh tetap mendengungkan Messi, 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 luar biasa ya. Dan memang setelah itu dia memang benar-benar menjadi katalisator bagi tim dan dia mencetak gol yang keren juga ketika lawan Australia kalau nggak salah ya, lawan Australia yang dia dari corner kemudian one two dan dia flashing dengan kaki kiri, dan juga di babak perempat final di semifinal ya, bagaimana dia mengelabui back Kroasia untuk memberikan umpan kipas kepada Julian Alvarez ya. Dan memang Messi ini adalah satu dari 3 pemain Argentina yang selalu tampil every single second setelah Otamendi dan juga Emiliano Martinez. Jadi jelas lu bisa melihat bagaimana pentingnya seorang Messi bagi Argentina. Dan yang luar biasa adalah ketika gue di sana juga gue ngobrol dengan beberapa fans, mereka mengatakan Argentina sudah pernah punya Mario Kempes 78, kemudian juga The Hand of God Maradona 86, dan kalau Messi berhasil membawa tim Tango menari di Stadion Lusail nanti malam jam 10, maka mereka akan menganggap Messi dalam tanda kutip ya sebagai Tuhan ketiga mereka. Dan ini luar biasa memang fans Argentina. Gue nggak tahu udah diputusin apa enggak dan udah ada atau enggak kategori fans terbaik di Piala Dunia, dan gue yakin banget dan seharusnya memang Argentina fansnya ya, kalau memang mereka ini Piala Dunia selesai, gue yakin akan menjadi fans terbaik di Piala Dunia 2022 di Qatar, karena luar biasa mereka hampir tidak pernah berhenti bernyanyi, bergoyang sepanjang pertandingan berlangsung, dan bahkan saat menggeser Belanda ya, menggusur Belanda, itu fans sampai 1 jam lebih di dalam stadion itu masih tetap bertahan menyanyi untuk merayakan keberhasilan mereka. Setelah di luar pun mereka masih terus bernyanyi. Dan semangat inilah yang gue anggap sebagai pemain ke-12 bagi Lionel Messi dan kawan-kawan di partai puncak nanti. Dan tentunya kalau kita bicara secara teknis, maka Messi juga tidak bisa tampil nyaman kalau tanpa ada seorang Rodrigo de Paul yang dikatakan sebagai bodyguardnya Messi. Nah kemudian di lini depan ini yang menarik ya, karena di awal-awal banyak orang yang mendapuk bahwa Lautaro Martinez lah yang akan menjadi partner Messi dalam membongkar pertahanan lawan. Nyatanya di tengah perjalanan di kompetisi ini, Lionel Scaloni justru mendapatkan pencerahan baru dengan memasukkan striker Manchester City yang bahkan di klubnya pun belum mendapat tempat utama dari Erling Haaland. Ini harus hati-hati nih Haaland, karena kerjasama atau kombinasi antara Messi dan Haaland sangat luar biasa. Menariknya adalah Alvarez dulu itu adalah fans berat Messi, bahkan dia pernah beberapa kali menyaksikan Messi bertanding di stadion. Tapi sekarang dia ada di final stage, the ultimate stage bersama sang idolanya bertanding. Jadi sangat luar biasa. Ini mengingatkan gue dulu dengan perenang Singapura, gue lupa namanya, mengidolakan Ian Thorpe, and one day dia compete dan akhirnya berhasil ya. Jadi cocok dengan tema di Piala Dunia Qatar, dream bigger kalau nggak salah ya. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi, dan itu mimpi yang gue pikir sih masih sangat wajar. Nah, dan sedikit gue juga akan bergeser ya ke Prancis. Tadi kan sedikit mulu nih. Tadi dari Argentina, baru Prancis. Nah, Prancis ini kalau gue bayangin mungkin pressure-nya beda dengan Argentina ya. Karena Argentina ini mungkin hanya Messi atau Di Maria ya yang pernah merasakan atmosfer final Piala Dunia. Sementara di Prancis ada beberapa pemain, Hugo Lloris, kemudian juga kalau nggak salah Andre Rabiot ya, terus juga Giroud, tentunya juga Kylian Mbappe dan Griezmann yang pernah merasakan dan mencicipi final Piala Dunia dan juga juara Piala Dunia. Ya, jadi gue bisa membayangkan mereka lebih rileks, mereka lebih less pressure lah. Walaupun ya itu bukan jaminan juga mereka bisa bisa santai dalam menghadapi pertandingan nanti, menghadapi tim atau lawan yang punya motivasi sangat luar biasa. Apalagi dukungannya, kalau menurut data ya secara umum, Argentina ketika tampil melawan siapapun, melawan Polandia, Amerika, Australia, seterusnya, perbandingan fansnya itu selalu lawan pasti 1, Argentina 10. Jadi ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Prancis yang mungkin akan seperti bermain di kandang Argentina. Nah, yang berbeda adalah kalau gue tadi sedikit mengulas ya soal Argentina, bahwa mereka sangat tergantung dengan 3 pemain tadi, penjaga gawang Otamendi, Messi dan juga Rodrigo de Paul.
kalau di Perancis memang seolah-olah orang mengatakan mereka sangat tergantung dengan Mbappe, but it's totally wrong. Kalau lu lihat dalam beberapa pertandingan terakhir, Deschamps dengan cerdas ya meminggirkan dalam tanda kutip Mbappe, bermain agak lebih menyamping untuk menarik perhatian atau atensi pemain belakang lawan, dan itu berhasil sehingga kalau kita lihat memang keran golnya agak sedikit macet ya. Kenapa? Karena justru dia hanya sebagai menjadi magnet bagi pertahanan lawan, dan dia membiarkan Dembele, Griezmann, bahkan juga seorang Giroud, bahkan juga Tchouaméni kalau kita masih ingat golnya ketika di perempat final ya, atau di perempat final, itu kan juga karena memang ada ruang yang ditinggalkan oleh pertahanan lawan yang fokus menjaga seorang Kylian Mbappe ya. Dan yang menarik adalah kalau kita bicara dari formasi, Deschamps ini seingat gue bukan hampir tapi tidak pernah berubah. Dia selalu mengandalkan 4 pemain belakang, 2 double pivot yaitu Tchouaméni dan juga Andre Rabiot, yang sebenarnya sejak awal bukan pilihan utama, terutama Andre Rabiot ya. Tapi di sana sebenarnya orang lebih menantikan Kante atau mungkin Pogba ya, walaupun di MU juga sedang lagi turun ya. Tapi kita lihat bagaimana 2 pemain ini bisa bekerja dengan baik, dan sekali lagi kali ini yang tersenyum adalah Real Madrid yang akan punya kesempatan lah ya untuk mendapatkan jasa dari Tchouaméni dengan nilai yang sebenarnya waktu itu dikatakan fantastis, tapi kalau kita lihat penampilannya sangat sangat wajar dengan harga segitu. Nah, kemudian 4-2-3 pemain gelandang serang ini yang mendukung seorang Giroud. Sebenarnya inilah yang memainkan peran yang paling berbahaya di second liner itu. Ada Kylian Mbappe ya. Nanti gue akan memberikan satu video khusus terkait tactician Deschamps, kemudian Griezmann sebagai attacking midfielder, dan di kanan adalah Dembele. Menariknya sedikit sebelum kita ke Giroud, Dembele walaupun kita tahu ini adalah seorang dribbler, seorang pemain yang punya kecepatan, punya pace yang luar biasa, tapi dia mengatakan, saya belajar banyak dari Messi saat di Barcelona bahwa Anda harus tahu kapan mendribble bola, kapan melepas bola atau mengumpan. Dan itu yang kita lihat kenapa dia tidak terlalu sering atau terlalu banyak menggoreng bola. Ya kalau ketika memang harus dia akan melakukannya, tapi kalau enggak dia akan mengumpan. Dan inilah yang membuat akhirnya dia seperti terlahir kembali ya setelah ditransfer 4-5 tahun lalu dari Dortmund dengan harga triple digit ya, 100 juta euro kalau nggak salah, mahal lah. Dan sempat tenggelam, cedera dan sebagainya, tapi di Piala Dunia kali ini di Qatar, di tanah yang gersang, tapi justru seperti melahirkan kembali kesuburan dari seorang Dembele. Dan terakhir, Oliver Giroud, ini adalah orang yang dikatakan, ya, you may say he is a skillful player, but also he is lucky guy. Dengan katakanlah penampilan dia yang mungkin terkesan tidak garang ya, bukan mungkin seperti Harry Kane, mungkin bukan seperti katakan Lewandowski, tapi kita lihat bagaimana di trofi kabinet itu berjejer semua. Gua rasa semua gelar sudah pernah diraih oleh Giroud ya, mulai dari level klub ya, di Liga Champions, Europa League, kemudian juga Liga, dan juga di negara Piala Dunia. Piala Eropa memang dia belum, tapi gua rasa itu hanya bonus 2024 nanti kalau dia masih main dan bisa mendapatkannya di Jerman. Tapi gua rasa dapat Piala Dunia 1 itu nggak ada yang lebih tinggi dari itu ya. Dan kita lihat bagaimana pemain yang satu ini memang sangat justru seringkali mencetak gol dalam situasi yang tidak terduga, dalam situasi bola-bola susah. Kita masih ingat golnya kemarin ke gawang Inggris itu benar-benar luar biasa susah ya. Gue juga waktu itu ada di stadion, dan gue juga masih ingat sedikit mungkin mundur ke belakang ketika final di Europa League dengan Chelsea melawan Arsenal saat itu. Golnya juga mirip dengan bola yang susah, tandukan. Jadi memang tetap seorang Giroud ini adalah striker yang harus diwaspadai oleh Otamendi dan juga oleh Molina, oleh Romero, dan juga oleh siapapun pemain belakang nanti yang akan diturunkan oleh Scaloni ya. Karena kalau kita lihat pemain belakang dari Argentina atau formasi back yang dipasang ini memang ada 2 kemungkinan. Scaloni akan menampilkan 4 back atau 5 back. Dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan, Scaloni hanya sekali memainkan dengan formasi 3 center back atau 5 ketika bertahan ketika menghadapi Belanda untuk mengantisipasi serangan balik cepat yang dilakukan oleh pasukan Louis van Gaal yang sudah pulang kampung ke Belanda. Nah, di final nanti menurut gua Scaloni sebaiknya memainkan formasi 5 back seperti ketika mereka menahan Belanda atau menghancurkan Belanda, karena kita tahu bagaimana cepatnya dan bahayanya serangan-serangan yang dibangun oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Kita masih ingat bagaimana mereka menghancurkan
apa namanya, Kroasia di babak semifinal karena kecepatan-kecepatan yang ditunjukkan oleh Alvarez dan juga Lionel Messi dari berbagai sisi. Tapi itu kan opini gua. Tentunya lu punya pendapat yang berbeda atau mungkin lu nggak setuju, bahkan mau menghujat juga silahkan gitu. Jadi gitu kira-kira pandangan gue, dan seperti janji gue tadi, gue akan memberikan kalian tiga hadiah giveaway. Nah, sebelum gue tunjukin hadiahnya, mungkin gue tunjukin dulu hadiahnya. Jadi ada, dan ini hadiahnya nggak akan, atau ini gue bawa langsung dari Qatar, Jadi ada ini untuk hadiah peringkat pertama. Ini adalah boneka atau apa ya, boneka Laib ya, maskot dari Piala Dunia Qatar ya. Kemudian nah ini ada topi merah putih ya. Nah, ini cocok nanti untuk lu pakai pas nonton atau nyetadion AFF Timnas, untuk pendukung Timnas ya. Ini hadiah kedua, dan hadiah ketiga. Nah, ini dia. Ini nggak akan lo dapetin di mana-mana, di Tanah Abang, di mana-mana nggak ada, karena memang ini hanya ada di Qatar dan tidak dijual. Yaitu ini adalah gelas Budweiser Zero dengan tulisan ada Piala Dunia atau FIFA World Cup Qatar 2022. Nah, ini ada 3. Nah, syaratnya atau sebentar, gue minum dulu ya sebelum kita ngomong syarat. Siapa tahu nanti ada iklan kopi masuk. Jadi syaratnya gampang banget. Gua nggak akan bikin kuis yang ribet. Hanya lu tebak skor pertandingan final antara Argentina menghadapi Prancis. Kalau lu nebaknya imbang, itu berarti 120 menit. Tapi kalau lu nebaknya ada yang menang, itu bisa 90 menit, bisa 120 menit. Jadi misalnya contoh, kalau lu nebak imbang 0-0, 1-1, 2 sama, 3 sama, itu pasti 120 menit. Tapi kalau lu nebak ada yang menang 1-0, 2-0, 3-0 atau apapun, apakah untuk Argentina atau Prancis, berarti itu kalau nggak 90 menit, 120 menit. Jadi gue nggak hitung penalti. Nah, setelah lu tinggalkan di kolom komen skornya berapa, dan satu lagi syaratnya cukup subscribe channel Bung Harpa. Itu aja. Nah, kalau pemenangnya ada lebih dari 3 orang, maka nanti gue akan undi menggunakan fortune wheel ya, yang sering sekarang dipakai untuk teman-teman konten kreator ya. Jadi supaya adil. Tapi kalau yang menang tidak lebih dari 3 ya tinggal gue urutin aja siapa yang paling cepat, itu akan dapat topi Laib. Yang cepat kedua akan mendapatkan topi merah putih, dan yang ketiga akan dapat ini tadi, gelas Budweiser ya, Piala Dunia 2022. Oke. Dan juga lu boleh tinggalkan komen apapun itu, dan gua akan dengan senang hati membalas kalau bisa, kalau sempat. Dan sebelum menutup, gua mau memberikan satu prediksi terkait hasil antara Argentina dan Prancis. Gua nggak akan mengatakan secara gamblang, tapi indikasinya adalah tinggi bendera dari kedua bendera yang ada di belakang gue ini, mana yang lebih tinggi, itu yang gue jokakan. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa sekali lagi subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update-update berita. Jadi sambil nonton paparan gue, lu juga tetap akan mudah-mudahan mendapatkan giveaway yang tadi gue tawarkan. Oke, terima kasih dan selamat menikmati final Piala Dunia. May the best win, dan ciao. Salam sehat.